Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, puji dan syukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang terus membentuk karakter yang benar dalam kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema karakter yang benar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Pada satu ketika, rombongan nabi datang kepada Elisa untuk meminta izin agar mereka diizinkan untuk menebang pohon, demi dapat membuat rumah bagi mereka. Kemudian mereka mulai bekerja. Pada pertengahan pekerjaan mereka, kapak yang mereka gunakan untuk bekerja tiba-tiba terlepas dari tangan mereka, dan jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Ada perkataan yang mengajarkan, untuk mengenali kedalaman karakter kita sendiri, cobalah bertanya kepada diri kita sendiri 3 pertanyaan ini. Pertama, apa yang membuat saya tertawa bahagia? Kedua, apa yang membuat saya menangis sedih? Dan yang ketiga, apa yang membuat saya begitu marah dan kecewa? Jika kita jujur menjawab ketiga pertanyaan itu kepada diri kita sendiri, itulah sesungguhnya kedalaman karakter kita. Pada saat rombongan nabi itu sedang bekerja membangun rumah bagi mereka, lalu tiba-tiba mata kapak itu terlepas tanpa disengaja dan jatuh ke dalam air, beberapa perkara atau jeritan hati bisa saja keluar dari dalam hati yang meluap ke mulut mereka. Seperti, "Aduh, bagaimana saya bisa menyelesaikan pekerjaan untuk membangun rumah bagiku dan keluargaku? Mau tinggal di mana nanti aku dan keluargaku? Mau pinjam dari mana lagi aku? Atau masih bisa lebih banyak lagi?" Namun bukan semua itu yang menjadi jeritan rombongan nabi, melainkan yang menjadi jeritan mereka yang pertama adalah 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5b. Demikian firman Tuhan, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Sederhana, namun dari perkara sederhana ini terlukiskan seluruh kedalaman karakter rombongan nabi tersebut. Kedalaman hasrat dan kepedulian mereka adalah itu barang pinjaman. Atau dengan kata lain, bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan semua itu? Inilah warna karakter yang langka hari-hari ini. Bertanggung jawab atau setia dengan harta orang lain. Tuhan Yesus sendiri berkata di Lukas pasal 16 ayat 12. Demikian firman Tuhan, "Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?" Itulah sebabnya sesuatu yang di luar akal sehat terjadi. Mujizat terjadi di mana sebatang kayu dapat membuat mata kapak mengapung. Secara hukum fisika, sebatang kayulah yang akan mengapung, dan mata kapak akan selalu tenggelam di dalam air. Sebab berat jenis kayu itu lebih rendah dari air, sedangkan berat jenis besi itu lebih besar dari air. Namun itulah keajaiban mujizat yang membuat pertukaran terjadi. Pagi ini, perhatikan dan renungkan sungguh-sungguh. Adakah kita pun mengharapkan mujizat terjadi atas hidup kita? Jika demikian, mulailah belajar untuk memiliki karakter yang benar, yang bertanggung jawab.
Mulailah dengan bertanggung jawab terhadap harta orang lain. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau belajar untuk bertanggung jawab atas harta orang lain yang dipercayakan kepadaku. Bantu aku untuk berlaku jujur di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.